seorang Dausmi ini kalau ngerayu kayak apa sih? Kalau misalnya udah lagi pengen berhubungan seks, ngerayunya gimana sih? Apa tinggal colek doang? Tinggal colek doang ya, jangan-jangan ya? Enggak, kalau Daus mah kayak apa, datang ke dia, deket-deketin gitu kan, terus cium gitu kan. Ya, Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis Anda di acara Boba Bobo Bareng. Yang satu capek pacaran nih Mom and Dad, yang satu nggak capek-capek udah nikah. Ini yang ketiga bukan? ya kalau secara pemberitaan di media gitu emang ini yang ketiga. Tapi secara hukum pernikahan baik negara dan agama yang disahkan hanya 2. Oh 2, yang satu siri. Ya, karena yang siri pun itu juga nggak sah. Gitu. Oh, kenapa nggak sah? Karena Daud sempat nanya beberapa guru ngaji gitu kan, yang namanya pernikahan biarpun siri itu udah ada harus walinya yang sedarah. Kalau nggak ada orang tuanya bisa diwakilin dengan kakaknya atau omnya. Sedangkan yang kedua ini kan kemarin itu bukan siapa-siapa, melainkan itu temannya sendiri, orang lain. Oh, Jadi gitu. kayak ada samping. Oh, baru tahu aku. Iya, Oke. kemana aja sih? Iya, deh. Kan yang penting nggak percaya sama berita-berita, langsung dari sumbernya kalau Iya. saya mah gitu. Gitu. Terus meskipun itu secara teknis ya Iya. tidak bisa dianggap sah gitu ya, tapi kan istilahnya sudah, yang satu istilahnya sudah hampir lah gitu ya, pasti. Tapi yang sebelumnya lagi kan juga apa ya, udah ngalamin kurang lebih ya kegagalannya 1,5 gitu. Gimana ya? Ya gimana ya? Pembelajaran paling berharga dari pernikahan pertama itu apa, Kang? Kalau Daud sih, kita sih semua manusia pengen yang namanya mulus-mulus aja. Iya. Ya kan, maunya kalau jalanan tuh di tol lancar-lancar aja gitu kan. Kita punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Iya. Makanya ya kalau Daud sih ngambil kesimpulan nggak mungkin ini rencana Tuhan, maunya Tuhan gitu kan, bukan maunya Daud. Ya udah ambil hikmahnya aja dari perjalanan yang kemarin, yang sebelumnya, yang pertama gitu kan. Ambil pengalaman, ambil pelajaran bahwasanya hidup rumah tangga ada aja goncang-gancingnya, ya kan. Tidak cuma dari pihak kita tapi melainkan segala macamnya gitu kan. Dari komunikasi dan juga gitu lah. Pelajaran yang paling pelik kayaknya komunikasi. Ya rata-rata ya. Nah, dari pembelajaran yang dulu gitu ya, kesalahan-kesalahan komunikasi yang dulu, berguna nggak sih untuk pernikahan yang sekarang? Ya alhamdulillah sih berguna gitu. Jadi lebih apa ya, kita lebih aware kalau ada apa-apa kabarin gitu kan. Kalau kita tetap kabarin, dan juga biar kadang kan kalau kita di WA juga atau di sosmed itu kan salah anggapan, ya kan? Iya, benar. Salah persepsi. Ketimbang kita ngomong secara langsung, itu baik telepon ya kan, ataupun kadang video call. Ya kan, itu lebih baik. Udah lebih pasti lah lihat mukanya. Lihat mukanya dan dia lagi dari seneng mana. apa seneng Kan gitu. bisa kelihatan mukanya, ekspresinya secara langsung gitu kan. Iya. Nah, kan tadi Bang Daus tuh ngomong soal komunikasi, gitu ya. Komunikasi itu jadi penting. Pasti Mom and Dad kan yang udah sering banget nonton Boba itu tahu hampir semua pasangan yang diundang ke sini itu berbicara mengenai komunikasi. Iya kan, komunikasi itu pelik banget gitu. Itu bisa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seperti juga seks gitu. Nah, kalau yang saya pelajari nih ya Mom and Dad, seperti yang katanya Bang Daus tadi, dengan semakin canggihnya alat komunikasi sekarang, ternyata tidak membuat cara berkomunikasi kita makin santun ya. Iya. Jadi ya masih peka deh kayaknya ya. Jadi mesti yang benar-benar teliti. Apalagi orang tua kan. Kalau orang tua kan zamannya dulu, zamannya beliau kan nggak ada yang namanya video call, nggak ada yang namanya WA kan. Ditambah lagi dengan zaman sekarang, zaman milenial, ditambah aplikasi seperti itu, kadang makanya captionan atau obrolan kita, chattingan kita tuh kadang salah tanggap gitu. Ya kan, dari orang tua ke kita maupun dari kita ke orang tua gitu kan. Itulah yang kadang udah telepon langsung aja. Kalau telepon langsung kan jelas lebih sedikit lah kesalahannya gitu, apalagi kalau bisa video call ya, lihat-lihatan muka gitu. Lebih jelas, bener. Jadi cara komunikasi yang kayak misalnya tadi pembelajaran berharga dari Bang Daus adalah
gimana caranya membuat selfie merasa lebih nyaman. Gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu tanpa ditanya, kan ada orang gini, kamu kasih tahu dong pergi kemana dulu, iya kan? Kalau udah bilang begitu kita udah kesel duluan ya. Ini kesadaran dari pasangan untuk ngasih tahu, nggak perlu pakai diminta gitu nggak Bang Daus ya? Iya. Dengerin. Apalagi sekarang di WA itu ada yang namanya Sherlock kan. Kalau nggak percaya nih datang aja sini cepet kan gitu. Gitu, Iya kan? Nah, kalau yang masih nggak percaya kayak begitu gitu kan. Kalau ada apa-apa gitu segala macam. Nggak cuma istri ya, tapi buat yang lain gitu kan, Anak. keluarga, anak, orang tua kayak gitu-gitu. Ini kan adalah pernikahan ya kurang lebih ketiga lah gitu ya dari Bang Daus ya. Sementara selfie nih yang pertama. Nah, malam pertamanya pasti Mama Endet juga kepo. Kan? Coba jangan yang pengalaman dulu ya, kita tanya yang satu dulu nih yang baru pertama kali nih. Selfie dari waktu sebelum menikah gitu ya. Itu pernah ada anggapan-anggapan tentang seks yang ternyata pas malam pertama, bener juga nih gitu ya. Ya kan pasti banyak kan sih orang, kalau aku suka baca tuh ya komen-komennya yang kadang-kadang kejem banget gitu ya. Maaf ya Bang Daus ya, jadi suka pada tanya, terus itu emang Bang Daus bisa apa melakukan hubungan seks? Bisa ereksi nggak sih? Bisa begini begitu? Emang gitu. bentuk bisa apa? Kayak gitu kan. Itu jadi ketakutannya selfie atau enggak tuh sebelumnya? Enggak sih. Enggak, kalau menurut aku semua manusia ya? sama aja. Tapi ada anggapan tentang seks nggak sebelumnya? Bukan soal fisiknya Bang Daus dan segala macam, tapi kayak wah kan suka banyak perempuan yang ngomong seks tuh sakit, seks itu begini begitu gitu. Ada nggak yang ngajarin atau ngasih tahu tentang seks sebelum nikah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi percobaan aja langsung. Wah, coba bawa mobil kali keslek. Nah, terus apa yang Bang Daus lakukan pada saat hubungan seks pertama mengetahui bahwa selfie ini baru pertama kali nih? Gimana bikin nyamannya nih di ranjang? Di ranjang, pokoknya ya kita bikin suasana baik di kasur umpama ya kan, kalau kita udah berduaan di kasur di kamar ya kita bikin di nyaman di kasur gitu di kamar. Kalau kita lagi di ruang tamu nonton TV ya kita bikin nyaman di ruang TV gitu. Pengen tahu nggak sih Mam and Dad, seorang Daus Mini kalau ngerayu kayak apa sih? Kalau misalnya udah lagi pengen berhubungan seks, ngerayunya gimana sih? Apa tinggal colek doang? Tinggal colek doang ya, jangan-jangan ya? Enggak, kalau Daus mah kayak apa, datang ke dia, deket-deketin gitu kan, terus cium gitu kan. Ya kan kalau semua manusia kan kalau lain pasangan gitu kan, lawan jenis maksudnya gitu kan, itu kalau kita dikecup atau kita ngecup pasti dia punya rasa dong, punya rangsangan gitu kan. Nah itu dari situ aja udah kode gitu aja, cuma dia Oh kodenya begitu ya? Iya ya, selfie begitu ya kodenya ya? Cari yang aku kira selfie dicolek doang udah langsung iya gitu. Gitu, jadi ada cari yang sesuatu yang sensitif gitu di dalam organ tubuh kita kan ada gitu. Setiap lawan jenis pasti ada. Nah kalau misalnya ada trik khusus nggak yang Bang Daus lakukan untuk membuat selfie nyaman untuk melakukan hubungan seksual pertama kalinya? Kalau hubungan apa dipijit-pijit dulu selfie-nya? Kadang Dausnya malah gitu, kadang Dausnya yang minta dipijitin sama dia. Oke. Gitu kan, karena kalau Daus kan apa ya? Kenapa selfie? Kenapa nih? Iya Sel, dia suka minta dipijitin dulu ya selfie ya? Kalau lagi badan dia tulangnya cuek banget sih kalau kayak ini, kalau nggak Teteh. dipijit. Kalau nggak dipijitin nggak pernah ngajakin. Karena kalau Daus orangnya cuek gitu. Cueknya gimana selfie? Ya, cuek aja. Kecuali kalau diem aja, kadang main handphone, main game di handphone. Karena kalau Daus kalau udah gila dengan game. Karena Daus kan dari dulu emang gamer banget gitu kan. Hobi banget namanya main game dari mulai. Game apa seks? Kalau sekarang suruh milih game apa seks nih? ya game dulu ngilangin stres, abis itu baru seks. Oh Ya, gitu, tetap pinter jawabannya. Dua-duanya tetap mau, nggak mau rugi. Iya, rugi. Kalau
pernah nggak selfie cemburu banget sama gamenya terus bilang gini, "Ih, kamu," gitu? Banget. Sering nggak selfie ya? Iya, orang waktunya tidur masih main. Main game gitu sampai Pernah nggak selfie ngasih kode-kode gitu, udah horny banget, udah pusing banget kepala pengen hubungan seks, tapi ini satu suami malah sibuk main game aja gitu, tuh selfie ngapain tuh? pernah. Terus ngapain Iya, kamu malah selfie? kadang nggak dosin lagi, kan dia tadinya begini main game terus diginiin Pak. Di belakangnya dia makin ngambek, makin ngambek dia. Makanya tuh dipijitin ya Sel ya, Iya, supaya ini, supaya udah taruh aja gamenya. Kalau udah dipijitin langsung lemah ya pasti ya. Iya, makanya. Langsung Dulu lah. udah deh. Kan karena Daus kan orangnya demen bercanda kan. Biarpun di kasur berduaan juga begitu. Dia udah masang badan miring-miring, udah Daus miringin lagi. Main miring-miring. Dia makin bete baru dipijitin. Miring-miring malah makin miring. Kaca juga. Gitu. Oh gitu selfie. Terus kalau misalnya ini soal urusan rumah tangga, kayak pernah dibahas nggak kayak misalnya yang kemarin tuh enak banget deh gitu seksnya gitu. Pernah ya. Pokoknya kita tiap hubungan selalu kita satu sama lain itu gimana gitu kan. Kamu istilahnya keluar nggak gitu kan. Keluar kemana? Nggak tahu kemana. Apa keluarnya? Ya kan kamu. Keluar kalau perempuan. Iya, nggak tahu emang nggak ya? Enggak dong, nggak keluar dong. Oh, Nggak nggak keluar keluar. kan laki-laki Oh, ejakulasi. iya. Kalau perempuan kan meremas. Meremas. Gitu kan, itu maksudnya kamu puas Kamu dapat nggak? nggak orgasmenya gitu ya? Kayak gitu kan, terus alhamdulillah gitu. Tapi ada yang kata dia ada yang kurang kayak gitu, keenakan yang kemarin kayak gitu tetap itu kan buat kita kan, biar kita berhubungan di kasurnya pun apa kurangnya pengen tahu kan gitu, biar kita perbaikin kayak gitu.